Halo Dewan Juri dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Miranda Gracia Margun dan saya berasal dari SMA Saifurus 2 Palembang. Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Jejak di Sungai Musi. Nah, bagaimana sih ceritanya? Kalian penasaran kan? Jadi, ayo kita simak. Sinar matahari pagi menyusup lembut melalui celah-celah daun pohon mangga di halaman rumah. Di beranda rumah kayu, seseorang gadis kecil bernama Citra duduk termenung. Usianya baru 17 tahun. Tetapi di balik wajahnya yang polos, ada rasa penasaran yang besar tentang cerita-cerita dari tanah kelahirannya, Palembang. Suatu hari, Citra menemukan sebuah benda aneh di gudang belakang rumah neneknya. Rumah neneknya ini berada tak jauh dari Sungai Musi. Nah, benda itu adalah sebuah jam tangan kuno dengan rantai emas yang sudah pudar. Citra memutar-mutar jarum jam itu dengan iseng, tak menyadari bahwa tindakannya itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah sungai, mengangkat debu dan daun kering di sekelilingnya. Citra merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan. Dan dalam sekejap mata, dunia di sekelilingnya berputar dengan cepat. Ketika Citra membuka mata, Citra tidak lagi berada di halaman rumah neneknya. Citra melihat di sekeliling. Ternyata Citra berada di tengah pasar yang ramai dengan aktivitas. Orang-orang berpakaian dengan kain songket. Dan bangunan-bangunan kayu dengan atap tinggi berdiri kokoh di sepanjang jalan. Di sana ada kapal-kapal besar berlabuh di tepi Sungai Musi. Kapal itu dipenuhi dengan barang-barang dagangan. Nah, Citra mengenali tempat ini, tetapi seperti ada yang berbeda. Citra menyadari bahwa ia telah berpindah waktu, kembali ke masa lalu. Lalu Citra berkeliling. Ia takjub dengan pemandangan di sekitarnya. Citra melihat para pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya, seperti rempah-rempah, kain tenun, kerajinan dari emas dan perak. Suara dentingan logam terdengar dari para pandai besi yang sibuk bekerja. Semua tampak hidup, seperti potongan sejarah yang baru saja dia baca di buku. Tiba-tiba, seorang anak perempuan seusianya mendekat kepadanya. Wajahnya cantik dengan mata berwarna coklat besar yang ceria. "Kamu siapa? Asalmu dari mana?" tanya gadis itu dengan aksen Palembang yang kental. Citra terdiam. Lalu dia menjawab, "Namaku Citra. Aku datang dari tempat yang jauh." Gadis itu tersenyum. "Hai, aku Sari. Ayo ikut denganku. Aku akan tunjukkan tempat yang menarik di sini." Sari membawa Citra menyusuri lorong-lorong pasar, melewati rumah-rumah tradisional yang sangat megah. Kemudian mereka tiba di sebuah dermaga kecil di pinggir Sungai Musi. Di sana ada sebuah perahu kecil yang terikat. Di sisi-sisi kapal itu terukir hiasan khas Palembang yang sangat cantik. "Ini perahu ayahku," kata Sari.
Ayahku sering membawaku menyusuri sungai hingga ke Kuto Besak. Sungai ini adalah nadi kehidupan kami, dan banyak kisah hebat yang terjadi di sepanjang alirannya. Citra merasa seolah-olah telah menemukan teman lama. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Sari menceritakan tentang masa-masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, tentang betapa pentingnya Palembang sebagai pusat perdagangan di masa itu. Sari juga menceritakan tentang kebiasaan sehari-hari mereka, seperti bagaimana mereka menenun songket, membuat kapal, dan menjaga tradisi warisan leluhur. Hari mulai senja ketika Citra merasa ada sesuatu yang menariknya kembali. Jam tangan kuno itu berdenyut di pergelangan tangannya. Dengan itu Citra tahu bahwa ini adalah saatnya untuk ia kembali ke zamannya. Sari, aku harus pergi, ucap Citra dengan suara bergetar. Terima kasih ya sudah mau menjadi temanku. Sari tersenyum meski matanya tampak sedih. Aku akan selalu ingat kamu, Citra. Suatu hari kita pasti akan bertemu, entah di masa lalu atau di masa depan. Kemudian angin kembali bertiup kencang. Dunia di sekeliling Citra berputar sekali lagi, dan ia merasa tubuhnya kembali menjadi ringan. Ketika Citra membuka mata, ia sudah berada di halaman rumah neneknya dengan jam tangan kuno yang masih terpasang di pergelangan tangannya. Semuanya tampak seperti mimpi. Namun, Citra tahu bahwa apa yang ia alami adalah sebuah kenyataan. Palembang dengan sejarahnya yang kaya dan indah telah menorehkan jejak yang mendalam di hatinya. Kini, ia tidak hanya melihat kotanya, Palembang, hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai rumah yang penuh dengan kisah dan misteri yang menunggu untuk ditemukan. Citra tersenyum dan menatap Sungai Musi dari kejauhan. Di balik gemercik airnya, ia merasa ada sepotong sejarah yang selalu hidup, menunggu untuk diceritakan kembali kepada dunia. Dan kini ia siap untuk menjadi bagian dari cerita itu. Nah, jadi begitu teman-teman ceritanya. Jadi pesan moral pada kisah ini adalah kita harus mengenang, memahami tentang sejarah masa lalu, sehingga kita dapat menghargai sejarah. Karena masa lalu itu untuk dikenang, bukan untuk dilupakan, sehingga di masa depan kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, jadi segitu saja dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!